Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa mawalah, amma ba'd. Ahayyikum bitahiyyatil Islam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Innal hamdalillah nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu safiyyuhu wa khaliluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa qudwatina nabiyyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi wattaba'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, walaqad qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, tingkatkanlah ketakwaan kepada Allah azza wa jal haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kita diwafatkan kecuali dalam kondisi iman, menyerahkan diri hanya kepada Allah azza wa jal. Wa qala an-nabi alaihi salatu wassalam, ittaqillaha haitsuma kunta. Teruslah kalian taat kepada Allah, bertakwa kepada Allah, haitsuma kunta, dimanapun dan kapanpun. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah keburukan-keburukan dengan kebaikan-kebaikan dan amal-amal saleh setelahnya. Tamhuha, sesungguhnya kebaikan dan amal soleh akan menghapus keburukan-keburukan kita yang telah lalu. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang terbaik. Dan Nabi alaihi salatu wassalam mengingatkan kita, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala amwalikum. Sekali-kali Allah tidak melihat bentuk rupa kalian, wala amwalikum, Allah tidak menilai harta kalian. Walakinnallaha yanzuru ila qulubikum, tetapi yang akan dinilai oleh Allah adalah hati kita. Wa a'malikum, dan amal-amal kita. Sehingga orang yang akan selamat di yaumul qiyamah, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu tidaklah bermanfaat harta benda dan juga anak keturunan, illa man atallaha, kecuali orang yang datang kepada Allah azza wa jal biqalbin salimin, dengan hati yang bersih, dengan hati yang selamat. Jamaah salat maghrib Masjid Nurullah rahimani wa rahimakumullah, a'azzani wa a'azzakumullah. Semoga jamaah yang bisa hadir dalam majelis ilmu mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan semoga kita dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk masuk surganya Allah azza wa jalla. Nabi alaihi salatu wassalam beliau bersabda, man salaka tariqa yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa seseorang dia menempuh suatu jalan dari unit, dari rumah, niat ke masjid untuk menuntut ilmu, sahalallahu lah, maka Allah mudahkan bagi orang tersebut bihi, dengan menuntut ilmu tersebut, tariqan ilal jannah, jalan menuju surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan kita menuntut ilmu, kita tahu mana halal haram, mana syubhat, mana sunnah Nabi SAW, mana bid'ah yang diada-adakan, mana yang diperintahkan oleh Allah, mana dilarang oleh Allah. Semua itu kita peroleh dengan menuntut ilmu. Sehingga Nabi SAW bersabda dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan, man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Sesungguhnya orang-orang yang Allah inginkan kebaikan, bukan dimanyakan hartanya, bukan ditinggikan jabatnya, tapi yufaqihu fid din,
Orang-orang yang Allah inginkan kebaikan bagi orang tersebut, Allah fahamkan fiddin orang tersebut terhadap agamanya. Dan semoga kita yang hadir ini termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah, orang yang diinginkan oleh Allah dalam mendapatkan kebaikan fid dunya hasanah, di dunia kita mendapatkan kebaikan, wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat kita mendapatkan kebaikan, wa qina adzaban nar, dan semoga Allah menjaga kita semuanya dari api nerakanya Allah azza wajalla. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Nuwasil dari sana kita lanjutkan materi kita tentang bab doa telah kita selesaikan ya. Karena memang sebulan sekali jadi jarang-jarang materinya. Kita lanjutkan, yaitu adalah syariatu ziyaratil quburi wa adabiha. Jadi perintah Nabi alaihi salatu wasallam dan anjuran untuk ziarah kubur, wa adabiha, dan sunnah-sunnahnya atau adab-adab ziarah kubur. Ittafaqa madzahibul arba'ah, bahwasanya 4 madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i gitu ya. Annahu yustahabbu lirrajul ziyaratul kubur, bahwasanya sangat dianjurkan lirrajul, bagi laki-laki kaum pria, ziyaratul kubur. Untuk apa? Ziarah kubur. Wa hukiya fihil ijma', bahkan sebagian ulama menyatakan bahwasanya ini adalah ijma', kesepakatan ulama, kalau lelaki hukumnya dianjurkan untuk ziarah kubur. Sebagaimana hadis diriwayatkan oleh Buraidah al-Aslami radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW beliau bersabda, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi fazuruha." Dulu aku melarang kalian ziarah kubur, ya. Karena ziarah kubur di zaman Nabi SAW ketika tidak punya ilmu, tidak dibekali dengan ilmu yang benar, maka ziarah kubur menjadi ternoda. Yang seharusnya ziaratul kubur itu yang pertama, tudzakirukumul akhirah, membuat orang yang ziarah kubur, sabda Nabi, membuat ingat akan akhirat. Nah, jadi kalau kita mulai lupa, malas beribadah, mementingkan urusan dunia, ziarah kubur. Dengan ziarah kubur, tudzakirukumul akhirah, membuat seseorang semakin ingat akan urusan akhirat. Di hadis lainnya, di riwayat lainnya, tudzakirukumul maut. Dengan ziarah kubur, seseorang akan ingat akan kematiannya, gitu ya. Karena kebanyakan kita lalai bahwasanya setiap kita itu akan dijemput oleh Allah azza wajalla. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang hidup pasti akan merasakan kematian. Namun dunia kadang membuat kita tertipu, lalai, sibuk dengan dunia, terbuai dengan dunia, sehingga kita melupakan akhirat, melalaikan ibadah. Zuru ziyaratil kubur, datengin kubur, fa innaha tudzakirukumul maut. Sesungguhnya dengan mendatangi kuburan, tudzakirukumul maut, membuat kalian ingat akan kematian. Ya, ini jemaah. Bahkan diriwayatkan oleh Imam Al-Qurtubi, Imam Ad-Daqqaq, beliau mengatakan, man aktsara dzikral maut akramallahu bi thalathin. Barang siapa seseorang yang mengingat kematian, akramallahu bi thalath, orang ini Allah akan berikan 3 hal yang baik pada orang tersebut. Yang pertama, beliau menyebutkan ta'jilut taubah. Orang ini akan dimudahkan oleh Allah untuk bertaubat. Yang kedua, qanaatun fil qalbi. Allah akan memberikan pada orang tersebut sifat qanaah, menerima atas semua pemberian Allah, bersyukur kepada Allah. Yang ketiga, nasyatun fil ibadati. Allah akan berikan kepada orang tersebut semangat dalam beribadah. Ini jemaah. Jadi mengingat mendatangi kubur, mengingat kematian, itu sangat dianjurkan oleh Nabi SAW. Orang yang banyak mengingat kematian, itu Allah berikan 3 kelebihan pada orang tersebut. Yang pertama apa tadi? Ta'jilu taubah. Orang ini akan diberikan oleh Allah kemudahan untuk bertaubat. Jadi kalau kita punya dosa yang susah banget hilang jemaah,
Wallahi kullu bani Adam khata'. Nabi SAW beliau bersabda, setiap kita itu penuh dosa. Wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang pernah berbuat dosa yaitu orang yang mau bertaubat. Tapi ada satu dosa kok susah banget kita hilangi. Kita sudah dengarkan ta'lim, pengajian, baca kitab, baca Al-Quran, beristighfar kepada Allah Azza wa Jal, bertobat kepada Allah Azza wa Jal, tapi dosa itu kok nggak bisa hilang dalam diri kita. Maka kalau sudah melakukan semua hal kok nggak mempan-mempan, jemaah, datengin kuburan, datengin makam saudara kita yang telah tiada. Ta'jilu taubah. Allah akan memberikan kemudahan bagi orang tersebut untuk bisa apa? Bertobat. Setiap kita punya dosa, wallahi, tapi Allah tutupi dosa kita. Seandainya dosa itu susah hilang dari kita, kita sudah berusaha untuk menghilangkan dosa tersebut, minta ampun kepada Allah, bertanya ke ustadz untuk bisa bertobat, untuk menghilangkan dosa itu, tapi hilangnya susah. Obat terakhir jemaah, zuru ziyaratil kubur. Datang ke kuburan, datang ke makam. Ta'jilu taubah. Orang ini akan diberikan oleh Allah kemudahan untuk bisa bertobat. Allah akan memudahkan orang tersebut, memberi kesempatan orang tersebut, hatinya, dirinya mudah bertobat. Ya. Bahkan Nabi SAW, beliau SAW mengumpulkan para sahabat di Baqi Al-Gharqad. Kemudian Nabi SAW beliau mendatangi kuburan. Kemudian Nabi SAW beliau bersabda, limithli hadza fa'iddu. Wahai sahabat, untuk inilah, untuk kematian inilah, fa'iddu, persiapkan diri kalian. Ya. Jadi kadang kita itu susah bertobat. Sudah berbagai cara kita lakukan, kok masih susah untuk bertobat? Datang ke kuburan, ingat kematian. Ta'jilu taubah. Orang ini akan diberikan oleh Allah kemudahan untuk bisa bertobat, walaupun itu dosa besar, jemaah. Allah Ta'ala mengampuni semua dosa. Semua dosa diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala, saghiratan au kabiratan, baik dosa kecil ataupun dosa besar, selama kita bertobat kepada Allah Azza wa Jal, Allah akan mengampuni kita. Ada satu ayat yang paling dicintai oleh para sahabat, yaitu surat Az-Zumar ayat 55. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Qul, katakanlah wahai Muhammad, ya ibadiyalladzina asrafu, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, yang melanggar perintahku, yang meninggalkan perintahku, yang melanggar larangan-laranganku. Allah Ta'ala berfirman, la taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah kalian putus asa dari ampunan Allah. Jangan pernah kalian putus asa dari kasih sayang Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'ah. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mengampuni semua dosa kita, selama kita mau apa jemaah? Bertobat. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu maha pengampun, maha pengasih, maha penyayang. Ini Allah Azza wa Jalla jemaah. Ini Rabb kita jemaah. Allah menanti kita. Allah menunggu kita taubat. Kalau taubat itu susah, sudah kita bertobat masih diulang kembali, masih kita lakukan lagi, sudah berbagai cara kita tidak bisa melepaskan dosa tersebut, ingat kematian. Kalau mengingat kematian masih belum bisa jemaah, datengin kuburan. Kalau datengin kuburan masih belum mempan, sekali-kali jemaah ngurus jenazah. Ngurus jenazah jemaah. Ngurus jenazah. Saudara kita ada yang meninggal dunia, atau orang tua kita meninggal dunia, antum yang mandikan. Jadi yang paling berhak memandikan orang tua kita anak-anaknya.
jangan ustadz dulu. Makanya wajib kita belajar apa? Mengurus jenazah ini. Antum mandikan orang tua, mandikan saudara antum. Wallahi jemaah, itu akan membuat kita mudah bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Ini jemaah. Yang kedua jemaah, Imam Ad-Daqqaq beliau mengatakan qana'atun fil qalbi. Orang yang banyak mengingat kematian, qana'atun fil qalbi. Allah berikan sifat pada dirinya itu qana'ah. Qana'ah itu apa jemaah? Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Menerima apa yang telah Allah berikan. Sabar dengan ujian yang Allah berikan, itu namanya apa? Qanaah. Jadi kalau kita susah untuk bersyukur kepada Allah, dunia itu ngerasanya kurang, memang dunia selalu kita merasa kurang jemaah. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, Nabi SAW beliau bersabda, "Lau anna li ibni Adam wadin min dhahab, la yatamanna ayyakuna lahu wadiyaini ukhrayain, wa la yamla famahu illa bit-turab." Seandainya anak Adam itu mempunyai satu lembah jemaah, lembahnya itu berisi emas, orang ini nggak akan berhenti. La yatamanna, dia pasti akan nyari lembah yang kedua, nyari lembah yang ketiga, terus tidak akan pernah berhenti. Wala yamla famahu illa biturab, dan anak Adam itu tidak akan berhenti mencari dunia sampai mulutnya penuh dengan at-turab, penuh dengan tanah. Artinya kematian itulah yang membuat orang sadar, ya, membuat orang berhenti dari rakus terhadap perkara dunia. Namun jangan sampai kita menunggu mati baru sadar begitu ya. Maka bagaimana jemaah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita sifat qanaah? Datengin kubur jemaah. Datengin apa? Kuburan. Kita yang belum bersyukur kepada Allah, sudah diberikan nikmat kesehatan, masih hidup, ya Allah, masih kurang bersyukur kepada Allah, datengin kuburan jemaah. Kenapa jemaah? Karena di dalam kuburan, orang yang sebelumnya kaya, hartanya nggak ada yang dibawa. Orang yang sebelumnya punya jabatan, jabatannya nggak ada yang dibawa. Orang yang punya sawah, punya apartemen, punya mobil mewah, rumah mewah, semuanya nggak ada yang bawa. Nggak ada yang dibawa. Dan orang yang mati pengen hidup jemaah. Untuk apa? Beramal soleh. Nah, itu aja keinginan mereka. Allah Ta'ala berfirman surat Al-Mu'minun, surat ke-23 ayat 99 dan 100. Hatta idza jaa ajalahumul mautu qala rabbirji'un. Sampai ketika kematian datang kepada salah satu dari mereka, qala rabbirji'un. Ya Allah, kembalikan aku ke dunia. Apakah untuk nyari dunia lagi jemaah? Tidak. La'alli a'malu salihan, agar aku bisa melakukan amal soleh, fima taraktu, yang dulu aku tinggalkan. Allah jawab, kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Sudah terlambat. Ini adalah pengucapan orang-orang yang dulunya menyesal tidak memperbanyak amal soleh ketika hidup. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan di belakang mereka ada dinding pembatas, yaitu barzakh, yang tidak mungkin orang yang mati bisa kembali ke dunia. Jadi kalau kita kurang bisa bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang Allah berikan, datengin kuburan jemaah. Datengin apa? Kuburan. Ya Allah, sudah diberikan harta, diberikan keluarga, masih kurang terus. Betul tidak? Datengin kuburan jemaah. Datengin saudara kita yang telah meninggal. Wallahi, pasti kita akan merasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi nikmat itu Allah masih memberikan kita hidup, itu sudah nikmat Pak. Kita masih bisa mengucapkan alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar, la ilaha illallah, bisa mendengarkan ta'lim, bisa datang ke masjid, bisa sholat berjamaah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ini nikmat Allah.
Sehingga ketika kita dibangunkan oleh Allah di pagi hari, kita sudah harus mengucapkan apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi ahyana, yang telah memberikan kehidupan kepada kami, ba'dama amatana, setelah Allah mewafatkan kami, wa ilaihin nusyur, dan kepada Allah kita akan dikembalikan. Jadi kalau kita masih mengeluh terhadap perkara dunia, masih mengeluh akan nikmat Allah, masih merasa kurang akan nikmat Allah, berarti kita itu jarang ziarah kubur. Jarang apa jemaah? Ziarah kubur. Jarang mendatangi saudara-saudara kita yang telah tiada. Orang yang telah tiada, wallahi jemaah, mereka hanya ingin kembali ke dunia untuk bisa beribadah kepada Allah. Sedangkan kita dipermudahkan oleh Allah untuk masih bisa beribadah. Sehingga sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, al-yauma, pada hari kita masih hidup, amalun bila hisab, kita masih bisa beramal sepuas-puasnya, masih bisa qiyamul lail, masih bisa baca Quran, masih bisa sedekah dan lain sebagainya, bila hisab, dan belum dibalas oleh Allah. Wa amal ghad, adapun nanti kita sudah di bawah tanah, hisabun bila amal, hanya ada hisab dan hisab dan hisab, perhitungan amal bila amalin, dan kita sudah tidak bisa beramal lagi. Jadi kalau kita masih susah untuk bersyukur kepada Allah, susah untuk qanaah atas semua pemberian Allah, datengin kuburan, datengin makam, merenung di atas makam tersebut. Nikmat mana lagi yang kita dustakan? Nabi SAW beliau bersabda dari sahabat Ubaidillah ibn al-Mihsan radhiyallahu ta'ala anhu, man asbaha minkum aminan fi sirbihi, barang siapa di pagi hari dia mendapatkan negerinya merasa aman, damai, mu'afan fi jasadihi, di pagi hari dia mendapatkan dirinya sehat, wa indahu qutu yaumihi, dan pada hari itu Allah cukupkan rezeki untuknya dan keluarganya, faka'annama hizat lahud dunya bihadzafiriha, seolah-olah kebaikan dunia terkumpul pada orang tersebut dengan semua nikmat-nikmat yang ada. Bahkan kita berlebih, ya, masih punya deposito, masih punya tabungan, masih punya rekening, masih punya kendaraan. La in syakartum la azidannakum, seandainya kalian bersyukur Allah tambah itu nikmat. Wala in kafartum, kalau kalian kufur, inna adzabi lasyadid, sungguh azab Allah itu sangat pedih. Dan Allah Ta'ala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, di surat Ibrahim, seandainya kalian menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, wallahi kita nggak akan bisa menghitung nikmat Allah. Innal insana la zalumun kafar, tapi kebanyakan manusia atas nikmat Allah itu zalim. Dia tidak pergunakan nikmat itu untuk beribadah kepada Allah. Kafar, dan kebanyakan manusia kufur, tidak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat itu bukan hanya harta, bukan hanya materi. Allah masih memberikan kita nyawa, itu sudah nikmat yang luar biasa. Betul tidak jemaah? Mau uang 1 miliar tapi subuh tidak bisa bangun, atau tidak dapat 1 miliar besok subuh bisa bangun, pilih mana jemaah? Pilih mana? Pilih subuh bisa bangun atau 1 miliar tapi subuh udah mati? Pilih mana jemaah? Oh salah, pilih subuh bangun dapat 1 miliar gitu ya. Tidak, satu saja pilihan. Wallahi kita lebih baik hidup besok pagi walaupun tidak dapat uang 1 miliar sekalipun. Tapi kadang kita nggak bersyukur. Bersyukurnya kepada Allah itu kalau dapat uang, dapat tunjangan, naik jabatan. Kita lupa Allah ngasih nafas kepada kita itu sudah, ya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Jangan kita kufur kepada Allah. Nikmat Allah itu saking banyaknya,
sampai kebanyakan manusia itu lupa. Saking banyaknya nikmat Allah pada kita. Contoh seorang orang tua jemaah. Orang tua itu kurang apa baiknya dengan kita? Dari bayi, dari kandungan, dari hamil, disusui sampai tua. Kita nggak bisa menghitung kebaikan orang tua. Tapi ada seseorang pernah ngasih uang kita 100.000 karena jarang sekali ngasihnya. Ingat terus, betul tidak? Terima kasih terus kepada orang tersebut padahal 100.000. Begitu juga Allah, saking banyaknya nikmat yang Allah berikan pada kita, kebanyakan kita lupa akan kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami memberikan pada kalian itu nikmat yang sangat banyak. Allah enggak minta apa-apa. Fasholli. Perintah Allah, dirikan salat. Li rabbika, untuk mengingat Allah. Ya. Jadi tanda syukur kita kepada Allah itu salat, ibadah kepada Allah. Ya, kalau kita kurang bersyukur kepada Allah, datengin kuburan jemaah. Yang ketiga, Ad-Daqqaq beliau mengatakan, orang yang banyak mengingat kematian, Allah berikan yang ketiga yaitu adalah nasyatun fil ibadati. Allah berikan pada orang tersebut semangat dalam beribadah. Semangat dalam beribadah. Ada kalanya kita manusia lalai, semangat itu turun. Ulama sunnah mengatakan bahwasanya al-imanu yazidu wa yanqus. Dalam akidah, iman itu kadang naik, kadang turun. Yazidu bit ta'ah, akan bertambah seiring ketakwaan kita kepada Allah, wa yanqusu bil ma'siyah, dan iman itu kadang turun serendah-rendahnya ketika kita bermaksiat kepada Allah. Ketika iman itu turun, malas baca Quran, malas ke masjid, malas beribadah kepada Allah, udah futur, obat terakhirnya datengin kuburan, ziarah kubur jemaah. Ziarah apa? Kubur. Nasyatun fil ibadah. Ad-Daqqaq mengatakan orang yang ziarah kubur, Allah berikan semangat ibadah. Jadi kalau sudah malas, semangatnya perkara dunia, dagang semangat, ke kantor semangat, gak pernah telat, masuknya on time, pulangnya on time, tapi kalau ke masjid males, taklim males, baca Quran berat, datengin kuburan jemaah. Merenung di atas kuburan tersebut. Bahkan diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, marra Nabi alaihi salatu wasallam bi qabr. Nabi itu pernah melewati satu kuburan. Kemudian Rasul bersabda, "Man sahibu hadzal qabr?" Wahai sahabat, siapa penghuni kubur ini? Sahabat menjawab, "Fulan bin fulan ya Rasulullah." Fulan bin fulan ya Rasulullah. Maka Nabi alaihi salatu wasallam beliau bersabda, "Raka'atani khafifatani mimma tahtakiruna minhu yazidu fi hasanatihi ahabba ilaihi min baqiyati dunyakum." Sesungguhnya penghuni kubur ini bisa berharap ketika dibangkitkan oleh Allah di dunia, pengen sholat 2 rakaat. Mimma tahtakiruna minhu, yang 2 rakaat ini sering diabaikan karena dia sholat sunnah. Ahabba ilaihi, sangat diharapkan penghuni kubur tersebut, yazidu fi hasanatihi, ditambah dalam amal kebaikannya, min baqiyati dunyakum, daripada dunia yang sedang kalian perebutkan, daripada dunia yang sedang kalian perebutkan. Ini sabda Rasulullah SAW. Jadi orang-orang yang mati saja pengen dibangkitkan ke dunia untuk bisa sholat 2 rakaat yang ringan, bukan sholat wajib pada. Para ulama mensyarah hadis ini, maksud sholat ini adalah sholat qobliyah fajar. Itu sholat sunnah sebelum subuh. Seandainya orang-orang yang mati, yang telah berkalang tanah, bisa dibangkitkan ke dunia, mereka minta kepada Allah untuk bisa sholat 2 rakaat yang ringan, yang sering kita abaikan.
lebih diharapkan penghuni kubur tersebut daripada dunia yang sedang kita perebutkan, yaitu salat sunnah qabliyah subuh. Sebagaimana hadis dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, raq'atil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Sesungguhnya 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini jemaah, kalau kita sudah malas beribadah kepada Allah, sudah mulai malas membaca Al-Quran, malas sholat berjamaah, malas qiyamul lail, datengin kubur, datengin pemakaman, merenung jemaah. Orang yang di alam kubur sana, mereka berharap untuk bisa ibadah, untuk bisa sholat, untuk bisa sedekah. Dan kita yang ada di luar kubur, yang masih hidup, malah melalaikan ibadah tersebut, malah menyia-nyiakan waktu yang Allah berikan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Perbanyak taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga Nabi SAW beliau bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, aktsiru dzikra hadhimil ladzat, perbanyak mengingat kematian, perbanyak mengingat pemutus segala kenikmatan. Mimma dzakarahu abdun, kalau seseorang mengingat kematian, fi dhiqin illa wasa'ahullah, seseorang yang sedang kesusahan mengingat kematian, orang ini akan hatinya lapang. Orang yang sedang susah secara ekonomi, misalnya di PHK, perusahaannya sedang bangkrut, ada masalah keluarga, ya, datengin kuburan jemaah, datengin saudara kita yang telah tiada. Illa wasa'ahullah, kecuali orang tersebut hatinya akan dilapangkan oleh Allah, dadanya akan dilebarkan oleh Allah, akan diberikan sifat qanaah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala dzakaru fi sa'atin illa dayyaqahullah, dan barang siapa seseorang yang sedang lalai kepada Allah, kemudian dia datang ke kuburan, illa dayyaqahullah, kecuali orang ini yang sebelumnya lalai, ngejar-ngejar dunia, berlebih-lebihan terhadap dunia, dayyaqahullah, kecuali dunia akan dibuat kecil oleh Allah di hadapan orang tersebut. Inilah anjuran-anjuran ya jemaah untuk dari Nabi SAW untuk ziarah kubur. Jadi kalau untuk laki-laki, ziarah kubur itu hukumnya yustahab, sangat dianjurkan. Adapun untuk perempuan, ziaratul qubur lin nisa, hukum ziarah kubur untuk perempuan ini terbagi menjadi 3 hukum. Yang pertama makruhun, yang pertama hukumnya dibenci. Yang kedua muharramun, bisa menjadi haram. Yang ketiga mubahun, hukumnya boleh, tidak sampai dianjurkan, karena khusus untuk perempuan berbeda. Sebagaimana kalau laki-laki lebih utama sholat di rumah atau di masjid jemaah? Laki-laki lebih utama sholat untuk dapat 25 derajat, 27 derajat dianjurkan ke masjid. Kalau perempuan lebih utama di mana? Di rumah. Perempuan itu dapat 27 derajat, 25 derajat itu kalau sholatnya malah di rumah. Berbeda dengan laki-laki. Begitu juga ziarah kubur, sangat dianjurkan untuk laki-laki. Tapi kalau perempuan, bisa hukumnya makruh, dibenci, bisa haram, dilarang, bisa mubah, dibolehkan. Ya. Yang pertama hukumnya makruh, artinya dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Wa huwa madhhab ilai Syafi'i wa Malikiyah wa Hanabilah wa ba'd al-Hanafiyah. Sebagaimana diriwayatkan oleh 4 madhab, Syafi'i, Maliki, Hambali dan sebagian Hanafiyah. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW, la'anallahu ar-rasula zuwaratil qubur. Allah melaknat wanita-wanita zuwarat yang kerjaannya mendatangi kubur-kubur. Zuwarat itu sering-sering mendatangi kubur. Ini malah tidak baik kalau untuk apa? Perempuan. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi wa Ibnu Majah.
Kemudian Nabi SAW di riwayat lainnya, masih hukumnya makruh, dari Anas bin Malik, anna Nabi SAW marra bimra'atin. Suatu hari Nabi SAW melewati seorang wanita tabki indal qabr. Wanita itu menangis di samping pemakaman, begitu ya. Maka Nabi SAW bersabda, ittaqillaha wasbiri. Bertakwalah kepada Allah, wasbiri, dan bersabarlah. Jadi ketika jamaah umroh atau jamaah haji ingin ziarah di Baqi, di Madinah, atau di Ma'la, di Mekah, kalau perempuan tidak boleh masuk jemaah, tidak boleh masuk. Mungkin lihat aja dari samping pagar begitu ya. Tapi kalau laki-laki dianjurkan. Setelah sholat zuhur nanti ada jenazah dikuburkan di Baqi, kita disuruh untuk ngikut sampai di pemakaman gitu ya. Kalau perempuan dilarang gitu ya. Ini jamaah. Bahkan dari Ummu Atiyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah SAW beliau bersabda, nuhina 'anittiba'il janazah wa lam yu'zam 'alaina. Kami dilarang oleh Nabi SAW ittiba'ul janazati, untuk mengikuti jenazah sampai kuburan. Ini kalau perempuan malah dilarang. Ya, malah dilarang. Walam yu'zam alaina, dan Rasulullah tidak memerintahkan kita untuk mengikuti jenazah tersebut. Nah, jadi kalau untuk wanita, kenapa jemaah dilarang? Kenapa kalau perempuan jemaah? Para ulama menyebutkan yang pertama qalilatus sabri. Karena kalau wanita itu kurang sabar. Yang kedua, syariatul jaza, mudah emosional. Ini kalau perempuan ya. Maka khusus untuk perempuan, ini pendapat pertama makruh, artinya dibenci kalau wanita itu ikut ziarah kubur ya. Yang kedua, muharramun. Nah, ini pendapat yang tegas yang kedua, yaitu sampai bab haram. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah berdasarkan hadis yang disebutkan pertama, anna Rasulullah SAW la'ana zuwaratil kubur, bahwasanya Nabi melarang wanita-wanita yang suka berziarah kubur. Ini dilarang. Ini hukumnya muharram. Hukum yang ketiga, mubahatun, dibolehkan. Dibolehkan. Sebagaimana sabda diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha dari Abdullah ibnu Abi Malikiyah, anna Aisyah iqbalatil maqabir. Suatu hari Ummul Mukminin itu pulang dari pemakaman. Aisyah pulang dari pemakaman Baqi. Kemudian ada seseorang bertanya, ya Ummul Mukminin, alaisa qad mana'allahu lak? Bukankah Rasul itu melarang wanita ziarah kubur? Maka Ummul Mukminin beliau mengatakan, ana azuru akhi Abdurrahman ibnu Abi Bakar. Saya baru mengunjungi saudara kandungku, yaitu Abdurrahman, putra dari Abu Bakar. Jadi Aisyah itu punya saudara, salah satunya Abdurrahman meninggal duluan, maka dia ziarah kubur. Qalat na'am, iya, kana Nabi SAW nahana. Dulu Nabi melarang kami para perempuan untuk ziarah kubur. Thumma amarona biziaratiha. Kemudian Rasulullah memerintahkan kami para perempuan untuk ziarah. Nah, ini hadis yang membolehkan seorang wanita ziarah kubur. Namun yang dilarang itu ketika sering-sering. Nah, ini ya, sering-sering ziarah kubur, bentar-bentar datang ziarah kubur. Cukup wanita di rumah. Begitu juga sholat wanita lebih utama di rumah. Ya, kalau laki-laki di masjid. Jadi tidak semua hukumnya sama, gitu ya. Kalau laki-laki yustahab, dianjurkan, bahkan ijma' ulama laki-laki itu dianjurkan ziarah kubur. Untuk apa? Yang pertama, orang yang banyak ziarah kubur, Allah mudahkan untuk bertaubat. Yang kedua, Allah berikan hati yang pandai bersyukur kepada Allah, qanaah. Yang ketiga, Allah berikan semangat pada orang tersebut untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi kuburannya secara umum ya,
bukan maksus, bukan kuburan-kuburan tertentu, kuburan secara umum jemaah. Saudara kita datengin yang telah meninggal dunia, ya, bukan kuburan-kuburan khusus atau sampai mencari berkah di kuburan. Karena Nabi SAW beliau bersabda sebelum Nabi SAW wafat, diriwayatkan oleh semua sahabat yang hadir sebelum Rasulullah SAW wafat, Rasul berdoa, Allahumma ya Allah, Allahumma la taj'al qabri wathanan ayyubadah. Ya Allah, jangan engkau jadikan kuburanku itu seperti berhala, yu'bad, yang orang beribadah di kuburanku. Jadi Rasul nggak mau kuburannya dijadikan tempat ibadah. Ini nggak mau. Dan di hadis lainnya, Allahumma la taj'alu qabri 'aidan. Rasul berdoa, ya Allah, jangan jadikan kuburanku itu 'aidan, tempat berhari raya, tempat untuk beramai-ramai, ngumpul, merayakan sesuatu. Ini Rasul nggak mau jemaah. Ini doa Nabi SAW beberapa hari sebelum Rasulullah wafat. Allahumma la taj'al qabri wathanan ayyubada fih. Ya Allah, jangan kau jadikan kuburku, makamku sebagai berhala, tempat beribadah. Di riwayat lainnya, Allahumma la taj'alu qabri aidan. Ya Allah, jangan engkau jadikan makamku, kuburanku tempat untuk berhari raya. Dan ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi makam Nabi SAW dijaga oleh Allah sampai yaumul qiyamah, dipegang oleh ahlu sunnah wal jamaah, sehingga makam Nabi SAW tidak dijadikan tempat berhari raya, tidak dijadikan tempat khusus untuk ziarah. Jadi salah jemaah. Ketika kita ke Madinah, ya Ustaz, anak pengen ke Madinah, ya Ustaz, untuk apa? Ziarah ke makam Nabi? Tidak. Yang dianjurkan ziarah ke masjid Nabi. Ziarah ke masjid Nabi. Barang siapa sholat di masjidku, masjid Nabi SAW, pahalanya 1000 kali lebih baik daripada selain masjid Nabi SAW. Illa Masjidil Haram, kecuali yang paling utama setelah masjidku adalah Masjidil Haram. Salat di dalamnya alfu mi'ati salatin, lebih baik daripada 100.000 salat di selain Masjidil Haram. Jadi ketika kita ke Madinah, ya, dari umroh, itu bukan untuk mendatangi kuburan Rasul, bukan ngalap berkahnya makam Nabi SAW, tapi yang dianjurkan Nabi adalah sholat di masjid Nabi SAW. Dan yang kedua, sholat di masjid Quba, itu ada perintahnya. Karena di masjid Nabi ada masjid Ali, ada masjid Umar, ada masjid Ghamamah, itu kan ditutup oleh pemerintah. Kalau nggak ditutup, orang pada sholat di situ. Bahkan ada yang zikir berjamaah-jamaah Indonesia di situ. Yang lebih utama di masjid Nabi. Bukan juga sholat di masjid Uhud, masjid Khandaq, itu nggak ada keutamaan. Yang ada keutamaan sholat di masjid Quba. Nabi SAW bersabda, man tatahhara fi baitihi thumma sholat raka'ataini fi Quba. Barang siapa seseorang bersuci dari rumahnya, kemudian sholat 2 rakaat di masjid Quba, sholat apapun, mau sholat sunnah, mau sholat tahiyatul masjid, mau sholat duha, terserah ya, dia seolah-olah mendapatkan pahala umroh. Nah, ini ada keutamaannya. Adapun masjid yang lain di Madinah nggak ada. Ada masjid Jin, nggak ada juga, nggak ada. Masjid Ghamamah nggak ada. Masjid Uhud nggak ada. Masjid Qiblatain itu pun nggak ada kelebihannya. Tapi yang ada kelebihan yaitu sholat di masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini jemaah rahimani wa rahimakumullah. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Kalau ada kebenaran dari Allah Azza wa Jal, kalau ada kesalahan dari anak pribadi, kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.
Aqulu qouli hadza wa astaghfiru li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.